Oke, berikutnya bahasan lanjutan dari setelah persekutuan perdata adalah firma. Ya, Anda nanti harus bisa membedakan antara persekutuan perdata dengan atau disingkat PP gitu ya, dengan firma. Nah, banyak definisi dan pengertian tentang firma, dan salah satu yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah persekutuan dagang yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi firma itu adalah persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan dengan memakai satu nama bersama. Dalam persekutuan dagang ini, tiap peserta secara sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat atas nama persekutuan dagang tersebut. Oke ya, nanti silakan diulang-ulang supaya memahaminya. Ada 3 unsur dari definisi itu. Yang pertama adalah menjalankan suatu usaha atau perusahaan. Yang kedua, mempunyai nama bersama. Yang ketiga, tiap peserta punya tanggung jawab. Ya, ini penting selalu di dalam perilaku hukum. Maka itu konsep tentang tanggung jawab tanggung jawab hukum ya sudah diajarkan sejak pengantar ilmu hukum. Bagaimana orang itu dikategorisasi sebagai orang yang dapat bertanggung jawab dan orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan perikatan dibuat atas nama bersama. Oke ya, dari definisi itu maka kemudian kita mengerti bahwa ya tidak ada pemisahan harta antara pribadi dengan perusahaan yang dijalankan oleh firma itu. Sehingga tanggung jawab setiap peserta pada perilaku firma itu merupakan juga bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab dia secara pribadi. Oke ya. Jadi kalau misalnya si firma ini kan dijalankan oleh 3 orang misalnya ya, dijalankan oleh 3 orang, kemudian melakukan perikatan, ternyata perikatan itu dengan pihak ketiga, kemudian menyebabkan kerugian, kemudian firma ini dituntut, ya, kemudian terjadi pilotisasi terhadap firma tersebut, maka 3 orang ini akan bertanggung jawab atas segala kerugian pihak ketiga itu dengan hartanya sendiri. Ya, harta pribadinya bisa diambil untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang disebabkan karena perikatan yang dibuat oleh firma. Ya, nah kemudian yang perlu diingat bahwa firma itu dibentuk sebagai suatu usaha yang dilakukan beberapa orang, 2 atau lebih, bukan sendiri, 2 atau lebih. Nah, kalau misalnya 2 orang itu suami istri, boleh tidak? Boleh. Ya, saya dengan suami saya bikin firma, boleh. Ya, dengan syarat bahwa saya dan suami saya itu membuat suatu perjanjian pemisahan harta, sehingga saya dan suami saya adalah pribadi yang berbeda, sehingga boleh dianggap sebagai 2 orang. Kalau tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan, maka dianggapnya seorang saja suami istri itu dianggap sebagai 1 orang dalam perspektif hukum. Ya, kemudian Anda perlu mengetahui juga bahwa firma itu sebetulnya adalah bahasa Belanda yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, kata yang lengkap dari firma adalah vennootschap onder firma. Vennootschap onder firma. Ya, vennootschap itu sebetulnya persekutuan dagang. Bahasa Belandanya persekutuan dagang adalah vennootschap. Nanti kita akan ketemu lagi istilah itu pada CV. Ya, Commanditair vennootschap. Ya, kemudian
Karena kondisi firma seperti yang tadi ya, keadaan hukum atau status hukum firma tadi ya, maka pada saat pendirian semua anggota firma sebetulnya secara otomatis sudah menyerahkan kekayaan pribadinya pada firma itu ya, tidak ada pemisahan kan antara harta pribadi dengan harta firma. Kemudian firma juga tetap menggunakan akta pendirian firma ya sebagai akta perusahaan, sehingga itu nanti akan dilakukan oleh notaris profesi hukum lainnya ya, akan dibuatkan akta pendirian perusahaan misalnya miliknya dalam bentuk firma ya. Apabila terjadi kerugian itu harus diketahui resikonya kalau kita mendirikan firma. Berarti apabila terjadi kebangkrutan atau pilotisasi dalam istilah perseroan terbatas, semua anggota ikut bertanggung jawab dengan menggunakan harta pribadinya. Ya. Nah, perlu diingat bahwa firma itu bukanlah bentuk badan hukum seperti halnya perseroan terbatas yang wajib berbadan hukum. Nanti kita lihat apa bedanya badan hukum. Ada prosedur-prosedur tertentu yang membedakan sebuah badan usaha menjadi badan hukum dan usaha lain yang menjadi badan hukum. Ya, nah kita masih di dalam firma. Nah firma itu ya diatur berdasarkan persekutuan. Jadi bukan sebagai badan hukum yang menurut undang-undang. Ya, jadi menggunakan KUH Perdata sebetulnya dan KUH Dagang dalam pembentukan dan pendiriannya. Notaris itu lebih tahu. Mungkin nanti sekali waktu kita bisa melakukan kuliah suplemen untuk dapat lebih detail bagaimana cara mendirikan firma. Kebetulan saya punya kolega yang notaris. Nanti sekali-sekali kalau ada waktunya saya berikan suplemen perkuliahan supaya Anda lebih sehat pikiran dan pengetahuan hukumnya ya. Nanti tapi ya tunggu, agak sabar. Saya orangnya soalnya sibuk. Ya, jadi Anda harus banyak sabar dengan orang sibuk. Harusnya ada tepuk tangan ya. Firma juga tidak memenuhi firma itu tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai badan hukum lainnya. Ya, karena tidak ada pemisahan kekayaan milik firma dengan milik pribadi masing-masing. Nah, ada beberapa jenis firma yang biasa dilakukan di Indonesia dengan akta pendirian yang sesuai dengan jenis dari firma itu. Ya, ada 4 jenis firma. Yang pertama adalah firma dagang. Ya, ini harus bergerak di bidang industri perdagangan. Nah, fokus kegiatannya adalah jual beli barang tertentu. Ya, jual beli. Nah, jadi si firma